Halo Sobat Saga, kembali lagi di Sagacom Tech Review. Pada hari ini kita disponsori oleh Gigabyte untuk mereview motherboard mereka yang terbaru yaitu B550M Aorus Pro. Nah, kita akan mencoba dengan berbagai macam skenario, tapi sebelum itu kita intro dulu. Ya, kembali lagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Evan. Pada hari ini kita akan langsung ngecek saja B550M. Oke, mungkin kita akan mulai dari segi desain. B550M memiliki desain yang sudah sangat kece. Dia sudah bagus dengan tambahan heatsink pada VRM, chipset, dan tempat SSD-nya. Mereka ini menyebutnya sebagai thermal solution dengan pre-installed IO armor di bagian atas, enlarged MOSFET, heatsink, dan thermal guard for M.2. Mereka juga termasuk memperkenalkan thermal guard dengan untuk M.2-nya, dengan dimana mereka katanya bisa membuat SSD-nya lebih dingin katanya. Nanti kita juga akan mencoba simulasinya. Untuk desainnya sendiri pun juga B550M sudah disediakan berbagai macam colokan untuk fan. Untuk colokannya sendiri, untuk water pump dan fan sudah disediakan cukup banyak. Ada 5 untuk koneksi water pump maupun fan. Kalian juga sudah mendapatkan 6 sensor di tiap titiknya di bagian Aorus Pro ini, sehingga temperatur komputer ini bisa disensor dengan baik dan bisa dilacak dengan baik maupun terjaga untuk tidak melebihi panas yang seharusnya. Dan untuk secara desainnya sendiri pun kalian bisa lihat bahwa B550M Aorus ini memiliki desain yang rata-rata semuanya abu-abu metalik. Dia tampil begitu elegan juga. Dan di sini juga disediakan lampu LED walaupun tidak begitu banyak. Dia lampu LED cuma di bagian bawah, di bagian PCIe-nya. Lampu LED-nya pun juga bisa diatur. Mereka sudah bisa RGB. Kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian. Ada color cycle-nya juga, ada blueting-nya juga, kalian bisa atur animasinya. Ya, ini mungkin salah satu bagi orang yang suka RGB, ya mungkin juga sudah cukup oke lah ya, disediakan RGB-nya cuma satu aja tapi di bagian bawah. Ya mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi come on man, ini termasuk micro ATX, jadi kalian tidak bisa ekspektasi dengan terlalu banyak RGB. Oh ya, form factor-nya juga micro ATX ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau membuat komputer yang small, ini kalian bisa menggunakan B550M Aorus Pro ini. Untuk spesifikasi B550M, kita bisa lihat chipsetnya sudah seperti namanya, yaitu B550M. CPU-nya AMD socket AM4 dan dia sudah memiliki 4 DDR4. Nah, jika CPU generasi ketiga, maka support RAM 4 keping sampai 128 GB, DDR4 3200, dan masih bisa di overclock sampai 4000 DDR4. Jika CPU generasi baru, nanti bisa di overclock sampai DDR4 4733. Untuk PCI Express generasi keempat, jalurnya itu diambil dari PCI lane yang connect langsung ke CPU, yaitu prosesor kalian. Sedangkan PCI Express generasi ketiga bawahnya itu connect ke chipsetnya, yaitu chipset dari motherboard B550M. Untuk slot M.2-nya yang bagian atas dia menggunakan generasi keempat, dia jauh lebih cepat dan dia akan jauh lebih panas juga. Tapi Aorus sudah sangat bagus, dia sudah menyediakan heatsink di sana. Ini bisa juga diganti dengan PCI Express 3 dengan mengubah settingannya di settingan BIOS. Kalau kalian mau menggunakannya settingan langsung yang generasi ketiga, kalian juga bisa pakai ada slot M.2 yang di bagian bawah, yaitu masih generasi ketiga. Oke, lalu koneksinya apa aja yang tersedia di B550M ini? Untuk internal I/O konektornya, kita bisa mendapatkan satu 24 pin ATX main power connector, satu 8 pin ATX 12 volt power connector, satu CPU fan header,
1 water cooling CPU fan header, 3 sistem fan headers, 2 ada LED strip headers, 2 RGB LED strip headers, 1 CPU cooler LED strip atau RGB LED strip header, 2 M.2 socket, 3 konektor, 4 SATA 6GB per second konektor, 1 front panel header, 1 front panel audio header, 1 kali USB 3.2 generasi 1 header, 2 USB 2.0 header, 1 serial port header, 1 trusted platform model header, 1 clear smooth jumper, 1 Thunderbolt header. Oke, untuk back panel konektornya kita memiliki 4 USB 2.0, 1 DisplayPort, 1 HDMI port, 4 USB 3.2 generasi pertama, 1 USB 3.2 generasi kedua, 1 USB Type-C 3.2 generasi kedua, 1 Q flash button, 1 RJ45 port, 1 optical SPDIF out connector, dan 5 audio jack. Oke, untuk port SATA-nya sendiri dia memiliki 4 port SATA. Motherboard ini juga memiliki beberapa fitur yang menurut saya juga cukup oke, yaitu dia memiliki fitur PCIe Armor yang untuk bisa menopang graphic card kalian lebih kuat lagi supaya tidak mudah untuk bengkok, dan ada pin untuk pengaturan RGB Fusion biar bisa sinkronisasi dengan LED yang lainnya. Lalu juga kalian untuk HDMI-nya yang 2.1 kalian bisa up hingga untuk 4K dengan 60 frame per second. USB 3.2 generasi kedua, speednya sampai 10 GB per second. Dan untuk heatsink pada VRM membantu melepaskan panas ketika dipakai overclocking atau tipe workload yang menyiksa PC Anda. Oke, lalu kelebihannya apa motherboard ini daripada B450M? B550M yang kali ini itu dia lebih future proof karena dia sudah bisa support Ryzen generasi yang terbaru, tentu saja sudah bisa support PCI Express generasi keempat yang lebih cepat untuk slot SSD M.2-nya. Dan graphic card-nya juga. Dan bisa konten Ryzen 9 yang di overclock meskipun hanya casual saja. Nah, lalu apa bedanya B550M dengan X570? Nah, beda 550M dengan X570 adalah beda pada kualitas VRM-nya, kapabilitas untuk overclock. Tapi bukan berarti B550M tidak bisa overclock ya. Hanya jika kalian adalah antusias overclocker atau sultan yang punya budget tak terhingga atau ingin performance yang paling top dari sebuah rakitan PC, maka kalian wajib pilih X570. Jika kalian hanya casual overclocker dan ingin pakai Ryzen 9 tapi budgetnya terbatas, ya, ingin mencoba PCI Express generasi keempat, maka B550M ini adalah pilihan yang paling tepat. Oke, kita akan melakukan beberapa tes terhadap motherboard B550M ini dengan test bed sebagai berikut. Kita akan menggunakan Ryzen 5 3500X dan kita akan memakai SSD dari Adata XPG dengan kapasitas 1 TB. Untuk ini SSD M.2. Kita juga akan menggunakan RAM Aorus RGB memory dengan ya ini DDR4 3200 MHz 2x8, dan untuk VGA-nya sendiri kita akan memakai Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT dengan PCIe 4 dan internal 8 GB. Untuk PSU-nya sendiri kita hanya memakai Deepcool DE650 yaitu 650 Watt. Untuk monitornya sendiri kita akan menggunakan Dell U2412MB. Ini adalah monitor yang lama tapi akan cukup untuk kita coba-coba hal-hal yang kita inginkan. Kita akan mencoba untuk bermain game, kita juga akan mencoba untuk sign bench, VR bench, VR Mark, 3D Mark, PC Mark. Kita akan mencoba semuanya dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Langsung aja kita tes. Oke, kita langsung coba aja. Ini ya.
Oke, ini sekarang aku udah buka. Ya, untuk spesifikasinya seperti ini. Kita menggunakan Ryzen 5 3500X. Dan terus charge-nya ini. Untuk mainboardnya GB B50M Aorus. Memorinya DDR4 16 GB. Channelnya 2. Oke. Terus SPD, slot graphic card, ya, monitor external bench, dan oke. Itu dari CPU setnya. Langsung kita tes aja untuk PC Mark. Kita coba PC Mark-nya terlebih dahulu. Oke, kita sudah pernah melakukan tes PC Mark untuk PC Mark pada komputer ini kita mendapatkan skor 5771. Untuk esensialnya 9559, productivity 7300, dan digital content creation 7475. Oke. Sip, langsung aja kita coba tes bermain Battlefield 5. Got your explosives at the ready. Yeah. Im Inneren der Basis! Ich seh sie nicht! Helfen wir hier mal! Kacke! Ich hab hier einen Mann am Boden sitzen! Kann sie nicht sehen! Oke, untuk hasil time spy kita mendapatkan skor 8107. Di sini graphic test pertama yaitu kita 64 frame per second dan graphic test kedua 52 frame per second. Graphic skornya cukup tinggi juga 9453 dengan CPU skor 4488. Oke, setelah kita tes dan run benchmark pada komputer ini dengan berbagai macam skenario, kita lihat bahwa skornya cukup tinggi dan kita juga sudah menjalankan run sign bench 10 kali dan kita lihat bahwa temperaturnya juga masih bisa terjaga di bawah 50 derajat Celcius, bahkan dia hanya 47 derajat Celcius. Dimana sign bench ini sebetulnya sudah bisa mewakilkan untuk menyiksa komponen-komponen kita dan membuatnya panas, tapi motherboard ini tetap bisa menjaga VRM maupun sekitar temperatur di sana tetap di bawah 50 derajat Celcius. Nah, kesimpulannya dari motherboard ini akan kembali pada kalian lagi, dan kalian apakah kalian sebagai PC builder mau untuk membangun komputer dengan mencoba generasi ke-9, Ryzen generasi ke-9 dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Dan jika kalian mau mencoba PCI Express generasi keempat dan kalian mau mencari yang form factor-nya micro ATX, mungkin Mabu ini sangat cocok untuk kalian. Dan fitur-fitur Mabu yang nggak bisa kalian remehkan juga adalah dia sudah anti korosi dan dia juga ada garansi 3 tahun dari Gigabyte. Motherboard B550M Aorus Pro ini
dijual dengan harga 2.600.000-an. Jadi menurut saya tuh harga yang cukup oke, nggak terlalu mahal, dan dengan fitur yang kalian dapatkan ini sangat cukup oke. Itu akan kembali lagi ke kalian. Oke, sekian dari video kali ini. Jika kalian suka dengan video-video konten seperti ini, kalian bisa kasih like, kalian bisa dislike aja jika kalian tidak suka video seperti ini. Dan kalian bisa dukung channel ini dengan support kami dengan subscribe, dan kalian bisa klik tombol loncengnya. Dan jika kalian ada pertanyaan sekitar Gigabyte atau motherboard ini, kalian bisa langsung komen aja. Kalian juga bisa komen kira-kira konten apa yang pengen kalian kita bahas. Oke, sampai di situ aja. Saya Evan, sampai ketemu di Sagacom Tech berikutnya.